Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Engga Maulana dengan nomor induk mahasiswa 25020102014, mahasiswa program studi manajemen PJJS 1, kelas MC 616 pada Universitas Cyber Asia atau UNSIA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester eh, mata kuliah metode penelitian manajemen dengan dosen pengampu saya, Ibu Dr. Sifana Syah. Pada kesempatan ini, saya akan berperan sebagai penguji tugas akhir untuk memaparkan hasil telaah kritis saya terhadap dua tugas akhir mahasiswa S1 Manajemen. Yang pertama dari bidang pemasaran dengan metode regresi linear berganda, dan yang kedua dari bidang manajemen keuangan dengan metode Structural Equation Model atau SEMPLS. Baik, mari kita masuk ke pembahasan. Nah, presentasi yang akan saya bawakan ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, identitas dan alasan memilih kedua tugas akhir tersebut. Yang kedua, temuan kritis utama pada tugas akhir yang pertama tentang regresi linear yang berganda. Ketiga, temuan kritik utama pada tugas akhir yang kedua tentang SMPLS. Dan yang keempat, perbandingan kualitas metodologis kedua penelitian tersebut. Dan yang terakhir, kesimpulan saya sebagai reviewer beserta rekomendasi secara keseluruhan. Baik, kita masuk ke tugas akhir yang pertama yang berjudul Pengaruh Brand Equity dan Brand Image terhadap Brand Loyalty, disusun oleh Muhammad Aditya Abdul Aziz dari Universitas Saber Asia yang meneliti konsumen Pizza Hut wilayah Jabodetabek menggunakan metode regresi linear berganda dengan 110 responden yang dipilih secara purposif sampling. Latar belakangnya diangkat dari penurunan skor Top Brand Index Pizza Hut dari 5,30% di tahun 2023 menjadi 4,60% di tahun 2024. Dan hasil akhirnya ketiga hipotesis diterima dengan pengaruh positif signifikan dengan R-square sebesar 0,386, yang artinya kedua variabel bebas menjelaskan 38,6% variabel variasi brand loyalty. Saya memilih tugas akhir ini karena topik brand loyalty pada industri fast food sangat relevan dengan tren konsumen saat ini. Dan desain regresinya yang relatif sederhana memudahkan saya menelaah dasar-dasar kualitas metodologi penelitian secara mendalam. Nah, di penelitian ini saya menemukan sejumlah persoalan metodologis yang cukup mendasar. Yang pertama, di bab 1, fenomena penurunan top brand index sebesar 0,70 poin ini tidak disertai dengan data pembanding posisi peringkat terhadap kompetitor seperti McDonald's kah atau KFC, sehingga urgensi penelitian masih bersifat deskriptif dan belum benar-benar menggambarkan skala masalah yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, klaim research gap di halaman 3 menyatakan penelitian brand equity ini pada industri fast food belum banyak diteliti. Namun pada kalimat yang sama, peneliti ini justru mengutip studi Abdullah dan kawan-kawan yang meneliti McDonald's di Indonesia, juga industri fast food. Nah, klaim gap ini kontradiktif dengan bukti citasinya sendiri. Lalu yang ketiga, di bab 3 itu sendiri halaman 30, kriteria uji F dituliskan jika nilai F kurang dari 0,05, maka F hitung lebih besar dari F tabel. Ini mencampur adukkan nilai signifikansi dengan nilai F hitung, dua besaran statistik yang berbeda dan seharusnya tidak disamakan begitu saja. Temuan berikutnya di bab 4 halaman 49. Disebutkan nilai T tabel 1,874 pada kalimat pembuka. Namun pengujian aktualnya justru membandingkan dengan T tabel 1,659. Dua nilai yang berbeda untuk parameter yang identik. Sebuah inkonsistensi angka yang mudah diverifikasi. Kelima, reliabilitas Crown Batch Alpha untuk variabel brand loyalty hanya 0,616, cuma 0,016 di atas ambang minimum 0,60 yang ditetapkan sendiri oleh peneliti.
namun dibahas seolah-olah sudah sepenuhnya reliable tanpa catatan kehati-hatian. Keenam, metodologi bab 3 merencanakan uji Gletser untuk menguji heteroskedastisitas, tetapi pelaksanaan aktual di bab 4 hanya menggunakan scatter plot yang sifatnya visual dan subjektif. Rencana dan pelaksanaan tidak konsisten. Nah, untuk perbaikan, saya merekomendasikan 4 hal. Yang pertama, bukti fenomena dengan data multitahun dan posisi peringkat relatif terhadap kompetitor. Yang kedua, perbaiki dan verifikasi kriteria uji statistik. Pisahkan kriteria F hitung dan nilai signifikansi. Samakan nilai T tabel di seluruh bab 4 dan laksanakan uji Gletser sesuai rencana. Ketiga, tingkatkan reliabilitas instrumen brand loyalty dengan menambah atau merevisi butir kuesioner. Dan yang terakhir atau keempat adalah sasar rekomendasi manajerial pada indikator yang justru terbukti paling lemah dari data sendiri, yaitu indikator retention. Bukan sekedar saran umum yang generik. Baik, kita masuk ke tugas akhir yang kedua, yang yaitu dari bidang manajemen keuangan, berjudul Kesadaran Wajib Pajak dan e-filing yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak eh, sebagai variabel intervening. Yang disusun oleh Agusman dari Unsia, studi pada wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Binjai. Nah, penelitian ini menggunakan structural equation model berbasis partial least square dengan 100 responden dan nilai R square-nya berkisar 63,5 sampai 73,9% yang tergolong sangat kuat. Nah, yang menarik dari 7 hipotesis yang diuji, 4 diantaranya ditolak, termasuk kedua pengaruh langsung, variabel utama terhadap penerimaan pajak, dan kedua jalur mediasinya. Saya memilih tugas akhir ini karena metode SAMPLS jauh lebih kompleks dibandingkan regresi, sehingga memberi ruang telaah yang lebih kaya sekaligus karena saya menemukan sebuah kejanggalan besar antara judul dan hasil penelitiannya yang akan saya paparkan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah temuan yang paling signifikan dari keseluruhan telaah saya, jadi izinkan saya memaparkannya dengan seksama. Judul penelitian ini menggunakan frasa asertif berpengaruh, bukan pengaruh terhadap yang netral, sehingga secara implisit sudah menyimpulkan hasil sebelum penelitian ini benar-benar dilakukan, gitu. Nah, namun pada tabel 4.2.351 di bab 4 itu hasil aktualnya justru sebaliknya. H1 pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak ditolak. H2 pengaruh e-filing terhadap penerimaan pajak juga ditolak. H6 dan H7 yaitu kedua jalur mediasi melalui kepatuhan wajib pajak yang justru menjadi keunikan model variabel intervening ini justru juga ditolak gitu. Dan dengan kata lain, 4 dari 7 hipotesis ditolak, termasuk seluruh jalur yang menjadi inti judul penelitian ini sendiri. Satu-satunya variabel yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hanyalah kepatuhan wajib pajak itu sendiri melalui H5 atau hipotesis kelima. Nah, ini adalah persoalan validitas isi laporan yang cukup serius karena judul itu menjanjikan sesuatu yang tidak sepenuhnya dibuktikan oleh data pada penelitian ini. Ada 3 temuan pendukung lain yang memperkuat catatan kritis saya. Yang pertama, di bab 3 dan bab 4, uji VIF atau uji multikolinialitas inner model sama sekali tidak dilaporkan. Padahal ini komponen wajib dalam evaluasi model struktural SAMPLS. Apalagi karena dua prediktor eksogen sama-sama mengarah ke dua konstruk endogen yang sama. Kedua kriteria sampel di bab 3 mensyaratkan responden yang sudah menggunakan e-filing. Ini menciptakan range restriction karena wajib pajak yang belum atau enggan memakai e-filing justru tersingkir dari sampel. Padahal kelompok inilah yang paling relevan untuk isu kepatuhan pajak digital. Ini bisa menjadi salah satu penjelasan teknis mengapa pengaruh e-filing terhadap penerimaan pajak akhirnya ditolak. Nah, yang ketiga, rata skor keseluruhan konstruk sangat tinggi dan seragam, berkisar 4,55 sampai 4,71 dari skala 1 sampai 5. Nah, pola khas selling effect ini yang mengindikasikan kemungkinan social desirability
bias pada topik kepatuhan pajak, namun tidak dibahas sama sekali dalam naskah. Nah, rekomendasi perbaikan yang saya berikan untuk tugas akhir yang kedua ini ada empat. Yang pertama, rumuskan judul secara netral sejak proposal dan selaraskan simpulan akhir secara jujur dengan hasil, termasuk ketika hipotesis itu ditolak. Yang kedua, laporkan uji VIF inner model menggunakan fitur collinearity statistik pada Smart PLS. Dan yang ketiga, perluas kriteria sampai dengan menyertakan juga wajib pajak yang belum menggunakan e-filing sebagai pembanding. Dan yang keempat, selaraskan rekomendasi kebijakan dengan hasil statistik. Jangan jangan menganjurkan optimalisasi e-filing sebagai pendorong penerimaan pajak jika H2 dan H7 justru ditolak. Prioritaskan penguatan kepatuhan wajib pajak yang terbukti signifikan. Nah, jika dibandingkan berdampingan, kedua tugas akhir ini punya kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Dari sisi kekuatan model, TA pada TA pertama memiliki R square sedang di angka 0,386, sementara TA2 memiliki R square kuat di angka 0,635 hingga 0,739. Meski nilai tinggi ini justru saya curigai terinflasi oleh ceiling effect. Dari sisi kelengkapan uji, TA1 lengkap namun uji Gletser tidak dilaksanakan sesuai rencana. Sementara outer model TA2 lengkap tetapi VIF intermodelnya absen. Nah, dari sisi konsistensi hasil, TA1 eh, 3 dari 3 hipotesis diterima, sedangkan TA2 4 dari 7 hipotesis ditolak. Dan dari sisi kesesuaian judul dengan hasil, TA1 konsisten dan netral, sementara TA2 tidak konsisten. Nah, karena judulnya asertif, namun hasilnya justru negatif pada jalur utama. Sebagai kesimpulan, tidak satupun dari kedua tugas akhir ini bebas dari kelemahan metodologis yang signifikan. TA1 unggul pada kesederhanaan dan transparansi desain penelitian, namun lemah pada ketelitian penulisan angka statistik. Nah, sedangkan TA2 unggul pada kelengkapan prosedur SAM PLS, namun judul dan sebagian rekomendasinya tidak selaras dengan hasil penelitian sendiri. Keduanya juga sama-sama belum membahas ancaman validitas mendasar seperti common method bias dan ceiling effect. Nah, dari telaah ini saya belajar bahwa kualitas sebuah tugas akhir tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan metode statistik yang dipakai, tapi juga oleh konsistensi antara judul, hipotesis, prosedur yang direncanakan, dan hasil yang benar-benar dilaporkan. Sekompleks apapun metode analisisnya, jika ada kesenjangan antara apa yang dijanjikan di awal dan apa yang dibuktikan di akhir, maka kualitas ilmiah penelitian tersebut tetap perlu dipertanyakan. Demikian pemaparan hasil telah kritis saya terhadap kedua tugas akhir ini. Sekali lagi, saya Rengga Maulana, nomor induk mahasiswa 2502010200714, mahasiswa kelas MJ 616 Unsia, dan ini adalah tugas UAS mata kuliah metode penelitian manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.